Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Senin 30 Desember 2024, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya kembali mengajak kita semua, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia, sebab Dia Raja di atas segala-galanya. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur pasal 71 ayat 23. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 dan 25. Kebenaran yang sejati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saudara-saudaraku yang tercinta, kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang utuh. Sebab separuh kebenaran bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pernyataan bahwa untuk hidup secara sehat orang tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Pernyataan itu bersifat separuh kebenaran. Sebab memang untuk hidup secara sehat, orang tidak harus melakukan olahraga yang mewah, seperti misalnya bermain golf. Namun demikian, untuk hidup sehat, orang tetap harus membayar harga yang tinggi, bukan secara keuangan, namun dalam gaya hidup. Di antaranya, ia harus mendisiplinkan diri dengan berolahraga secara teratur dan beristirahat secara cukup. Oleh karena itu, kebenaran yang sejati bukanlah kebenaran yang bersifat separuh, namun kebenaran yang seutuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kebenaran yang utuh itulah yang ditawarkan Paulus di dalam memberitakan Injil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24. Dicatat bahwa Felix, wali negeri kekaisaran Romawi, ingin mendengar tentang iman Paulus. Menanggapinya, Paulus menyampaikan seluruh kebenaran. Ia tidak hanya berbicara tentang berkat yang akan dialami oleh pengikut Kristus, namun juga tentang pentingnya penguasaan diri dan akan datangnya penghakiman Tuhan.
Walaupun Felix belum siap untuk mendengar seluruh kebenaran itu, tetapi Paulus tidak sudi mengencarkan berita Injil yang ia wartakan. Dengan kata lain, orang yang benar tidak akan menyampaikan kebenaran yang hanya separuh, namun yang utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali di dalam memberitakan kebenaran, banyak orang menyampaikan setengah-setengah, sebab kebanyakan orang mendengar dari kata orang. Seandainya kalau mereka mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan menyampaikan kebenaran yang utuh, yang sesungguhnya. Sebab itu betapa pentingnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Secara pribadi kita harus punya waktu yang intim bersama dengan firman Tuhan. Kita harus bisa membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekecil apapun yang kita terima, mari kita kerjakan dengan segenap hati kita dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kita menyampaikan kebenaran untuk kepentingan diri kita. Sebab itu kita akan menyampaikan kebenaran yang tidak utuh. Tetapi kalau kita menyampaikan kebenaran yang utuh, maka itu benar datangnya, sumbernya dari firman Tuhan, dan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita. Kita belajar dari seorang Paulus, sekalipun dia harus menghadapi tantangan yang berat, tapi dia menyatakan kebenaran yang tidak setengah-setengah, tetapi menyampaikan kebenaran yang utuh. Mari saudara-saudara, kita juga melakukan hal yang sama bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apabila dunia di mana kami hidup adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan, ajarlah diri kami untuk hidup di dalam kesejatian. Apabila lingkungan di mana kami berada diwarnai dengan kebenaran yang semu, pakailah hidup kami untuk mewartakan kebenaran yang sejati. Apabila kebanyakan orang ingin hidup sekadar untuk menyenangkan telinga orang lain, walaupun untuk itu mereka mengencerkan kebenaran dan menjadikannya separuh kebenaran, tolonglah diri kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran yang utuh. Sebab Engkaulah sumber kebenaran yang sejati, dan hanya di dalam kebenaran yang sejati itulah manusia akan mengalami kemerdekaan dari kepalsuan, kepura-puraan, dan kebinasaan. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, di mana kami boleh ada pada tanggal 30 Desember 2024, hanya karena oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepada kami adalah yang terbaik. Dan hari ini kami tetap memohon, tolonglah diri kami, agar dapat mengisi waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini, dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Untuk itu, tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan kami melangkah ke jalan yang salah. Luputkanlah diri kami dari pencobaan, dan lepaskanlah diri kami dari yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Mampukanlah diri kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar semua yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu, supaya dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami, dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh terus mengintrospeksi diri kami. Kami mau hidup sungguh di dalam kebenaran-Mu, dan kami juga menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, tidak setengah-setengah. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Dan kembali pagi hari ini hamba juga tetap berdoa untuk semua keluarga, saudara-saudara, rekan-rekan handetolan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk setiap pribadi. Sebab itu Tuhan jamah setiap pribadi. Bawa mereka keluar dari kehidupan yang salah. Bawa mereka keluar dari kehidupan-kehidupan yang tidak memuliakan Engkau. Biar mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dan mereka menyatakan kebenaran-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap pribadi. Boleh menjadi berkat bagi hidup rumah tangga, bagi orang banyak, bagi keluarga besar mereka masing-masing. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada seluruh keluarga saudara-saudara handetolan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Tuhan memberkati setiap pribadi. Berkati mereka dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan buat berhasil. Sehingga mereka boleh terus memuliakan Engkau. Bapa, berikan mereka kesehatan yang terbaik. Sehingga mereka terus boleh memuliakan Tuhan juga. Tuhan turut campur tangan di dalam semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kekuatan, kuasa, kasih, hikmat-Mu menolong mereka. Sehingga mereka boleh lepas dari persoalan, pergumulan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau. Hati yang menghormati firman-Mu. Dan biar Tuhan dia boleh menjadi pelaku firman dengan menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Biarlah dia mengerjakan itu bagi hormat kemuliaan-Mu. Sekalipun tantangan, sekalipun penghinaan, sekalipun pelecehan yang dilontarkan kepadanya. Tetapi dia tetap taat, setia, mengerjakan apa yang Engkau mau. Ya Roh Kudus, tuntun ia di dalam kebenaran-Mu. Tuntun ia untuk menyatakan isi hati-Mu. Dan biar Tuhan dia berani menanggal, melepaskan semua dosa-dosa yang mengikat tubuhnya dalam bentuk apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba patahkan, hamba putuskan, hamba cabut setiap bibit akar-akar itu dari kehidupannya. Dan hamba menanam kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Firman yang dari Yesus Kristus. Hamba tanam, lepaskan dalam kehidupan Ibu Ros Wairata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Ros untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Menjadi berkat bagi setiap orang yang ia temui, yang ia layani. Dalam nama Yesus. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha bisnisnya dengan keberhasilan. Bahkan pelayanannya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana. Bawa Ibu Susiana untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Engkau dengan segenap hatinya. Mengerjakan apa yang Engkau mau ya Aba Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Berikan ia kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga dia terus memuliakan Tuhan. Dia melakukan apa yang Engkau kehendaki, Bapa. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley. Menjadi berkat kepada anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing, dalam pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan terus memakai hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty,
berjumpa dengan siapapun, dia terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, berkati dia dengan kesehatan yang terbaik, lindungi dia dan keluarga besarnya, jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Sosiana Yani Liberty, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, yang berada di Sabu, Raijua, NTT, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu, dan Engkau juga yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu yang sejati, bahkan menyatakan kebenaran-Mu yang benar, yang utuh kepada setiap orang yang ia jumpai. Dari hidupnya keluar kebenaran itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari. Menjadi berkat kepada orang-orang yang ia jumpai. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja ataupun teman bermain dan sebagainya. Tuhan memberkati hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, untuk terus boleh menyatakan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Berikan ia kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Bogor ataupun di mana berada. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan. Berkati pribadinya, sungguh menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai, yang ia layani dalam nama Yesus. Berikan kesehatan yang terbaik bagi dia, damai sejahtera sukacita turun atas hidup pribadinya. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan biarlah dia boleh menikmati hidup ini bersama dengan pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dia terus menyatakan kebenaran yang utuh kepada setiap orang yang ia jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Ance Koa di Sorong ataupun di mana berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia kepada firman-Mu, melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada anak-anak, menjadi berkat kepada keluarga besar, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Tuhan turut campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usahanya, bahkan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia dan keluarga, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan Tuhan buka jalan dengan kekuatan-Mu, sehingga apapun yang menjadi rintangan, tantangan hari ini mereka tidak mundur, tapi mereka tetap maju sebab Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semuanya untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Pagi ini juga memberkati hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes dalam tugas pekerjaan hari ini dan sepanjang hari ini di dalam minggu yang baru. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang menghormati, menghargai kebenaran firman, dan hidup di dalam kebenaran itu, dan menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tolong ia untuk hidup dalam kebenaran, sehingga dia boleh menyatakan kebenaran itu kepada banyak orang. Tuhan memberkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan G. Varial dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berkati setiap pribadi dengan kesehatan yang terbaik. Dalam tugas pekerjaan khusus bagi suaminya, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, dan Tuhan jauhkan dia dari semua tipu daya pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun dia Tuhan, rencana-rencana jahat mereka hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan turun atas hambamu, suami kekasih daripada Ibu Diana, Bapak Rocky Alan Paulus, kuasa darah anak domba Allah melindungi ia siang malam dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ketiga anak di dalam pendidikan, Yemima dan Reinhard diberkati dengan hikmat dan juga memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada mereka. Spesial kepada Gevariel dalam pertumbuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, berkati hambamu Ibu Diana De Freitas untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan benar dalam nama Yesus, biar hidup mereka rukun damai, hidup mengasihi satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu kepada hambamu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Silva yang berada di Timor Leste. Tuhan berkati hambamu dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan. Bahkan Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya, memberkati Nausia dan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pertolongan, perlindungan Tuhan turun bagi mereka siang malam. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Tuhan lindungi, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak, terima kasih jikalau ada di antara mereka yang lemah, yang sakit, kuasa kasih Kristus, darah anak domba Allah, turun atas mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kesembuhan terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Silva, Neusia, dan anak-anak yang berada di Timor Leste dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu untuk hidup selalu takut akan Tuhan. Berkati hambamu untuk menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi rumah tangganya, menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Leni Patandean, dan kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan dalam keberhasilan mereka. Dan juga Tuhan memberkati pendidikan dan pertumbuhan daripada kedua anak kekasih dengan benar dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih pakai hambamu Bapak Yan Pulung untuk terus hidup dalam kebenaranmu, menyatakan kebenaranmu bagi banyak orang, bagi setiap orang yang ia jumpai, bagi keluarga besarnya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Saudara Adrian Ian Lopulalan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Bapak, hamba minta kasih-Mu turun untuk hambamu pagi hari ini. Tuhan berkati Ian dengan kasih sayang-Mu. Tuhan berkati Ian dengan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau membawa Ian kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi pribadi, dan Engkau memberkati masa depannya. Apa yang menjadi tantangannya hari ini Tuhan, biarlah dia boleh berserah sepenuh kepada Engkau. Tuhan, tolong ia sebelum meninggalkan tahun 2024 ini, dia datang sungguh-sungguh kepada Engkau, dia menyerahkan hidupnya kepada Engkau, dan Tuhan pakai hidupnya menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Biar Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati ia menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang ia kasihi. Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi mereka siang malam, dan jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang
yang tidak bertanggung jawab. Tuhan juga buka jalan bagi pergumulan mereka, bagi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan. Tuhan juga memberkati yang baik atas mereka semuanya. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, Saudara Adrian Ian Lopulalan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmo Molin Renyaan bersama dengan suaminya Bapak Pendeta Edi Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Arfan Syamsuddin bersama dengan istri kekasih Ibu Yurika Yatimamoto dan keluarganya. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto. Tuhan memberkati. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya dan semua tugas pekerjaannya. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Bapak Fredrik Nampas Nea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Memberkati hamba-Mu Ibu Intan Hani yang berada di kota Malang, Jawa Timur. Memberkati hamba-Mu Saudari Florenta Ernesa Guru yang berada di kota Manokwari. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku Gembala Jemaat GPHI Jemaat Victoria Remi bersama dengan istri kekasih Ibu Yuliana Hai dan semua anak cucu keluarga besar yang ada di kota Manokwari dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwang selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, istri kekasih Ibu Betty Manurung, anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama dengan Ibu, istri kekasih Ibu Elsa Rawiai, dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, Adriel yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati. Bahkan memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Adolf Rahma Silubun bersama dengan Ibu Sonya Magdalena Tekol dan kedua anak kekasih Troy dan Sophie dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk ulang tahun bagi Troy pada tanggal 29. Tuhan memberkati. Biar semakin dewasa dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati hamba-Mu Bapak Derlan Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Mary, Titir Lelobi, dan ketiga anak tercinta Bella, Devin, dan Yunus. Tuhan memberkati. Bahwa hidup mereka sungguh takut akan Tuhan. Khususnya Tuhan memberikan kesembuhan total kepada Ibu Mary, Titir Lelobi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada para hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong bersama dengan Ibu Ayu Lestari yang berada di kota Manokwari. Bahkan juga kepada kedua anak kekasih Meritz dan Anggi. Tuhan memberkati pertumbuhan, kekuatan kesehatan terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Bapak memberkati semua dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan mari saudara-saudara, kita hidup di dalam kebenaran yang sejati. Kita menyampaikan kebenaran dari hidup kita dengan yang sesungguhnya, bukan setengah-setengah. Sebab Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam MBC.